Mbak Nika, silakan Mbak Nika. Mohon izin share screen, Prof. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan hasil review saya yang berjudul Carcass and Meat Quality Trait of Narrowed Young Bulls and Steer Stock-out Fattening yang ditulis oleh Louis et al. Dalam jurnalnya Livestock Science 229 tahun 2019 halaman 28-36. Jurnal ini tergolong Q1. Untuk latar belakang pada penelitian ini bahwa kastrasi merupakan suatu pengaplikasian dari industri peternakan sapi potong yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas karkas. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa ternak yang dikastrasi itu menghasilkan greater carcass fatness, higher marbling, dan juga lower dark cutting. Dalam peningkatan profit dan juga pengurangan usia pemotongan dan bertujuan untuk carcass fatness dan meat quality, maka pada penelitian ini dilakukan intensive feeding system pada bulls dan juga steers. Untuk metode penelitian yang dilakukan, yaitu menggunakan 36 pedet jantan Nelore prasapi dengan kriteria umur 8,2 bulan dan juga bobot 256 kg. Dari 36 pedet jantan ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu steer dan juga bulls. Kemudian dibagi lagi menjadi 3 kelompok untuk days on feed-nya, yaitu pada 0 hari, 100 hari, dan juga 200 hari. Prosedur kastrasinya dilakukan dengan cara handling ternak, kemudian skrotum dibersihkan dengan sabun dan diberi 2% iodin. Dilakukan lokal anestesi menggunakan 18 ml, 2% lidocaine. Dibiarkan 15 menit, kemudian dilakukan surgery. Digunakan silver sulfadiazine dan zinc oxide pada bekas surgery. Dilakukan penyuntikan menggunakan oksitetrasilin hidroklorid dengan dosis 10 mg per bobot badan. Kemudian dilakukan pengecekan selama 3 minggu. Jika luka telah mengering, maka dilakukan pelepasan pada silver sulfadiazine dan zinc oxide. Kemudian ternak ditimbang dan dipuasakan 16 jam sebelum proses pemotongan. Untuk prosedur setelah pemotongan, ternak disembelih dan ditimbang, kemudian digantung. Seperti pada gambar, itu merupakan salah satu proses pelayuan atau aging, di mana proses tersebut bertujuan untuk membentuk asam laktat sampai menurunkan pH, sehingga akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian juga dapat mengeluarkan darah secara sempurna. Yang ketiga yaitu lapisan luar menjadi kering sehingga kontaminasi mikroorganisme pembusuk dari luar dapat dicegah. Dan yang terakhir dapat memperoleh daging dengan tingkat keempukan optimum dengan cita rasa yang khas. Kemudian diambil dan ditimbang kidney, pelvic, dan heart fat atau KPH sebagai hot carcass. Kemudian didinginkan menggunakan suhu 2 derajat Celcius, dihitung pH dan suhu pada 0,5, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, dan 24 jam setelah postmortem. Kemudian untuk meat sampling, aging, dan evaluation-nya menggunakan Longissimus muscle diambil dari rib 6-9, dilakukan chilling 24 jam, dihilangkan lemak subkutan dan intermuskular, kemudian sampel dibagi menjadi 3 bagian yaitu kranial, medial, dan juga caudal. Untuk instrumental pengukuran warnanya menggunakan Hunter Miniscan EZ. Kemudian meat exuded loss and Warner Brazil shear force itu menggunakan 2 produk daging, frozen dan juga unfrozen. Untuk frozennya daging frozen Longissimus portion dengan ketebalannya 2,5 cm diambil pada 1-7-14 hari setelah postmortem, kemudian daging ditimbang, divakum pack, dan ditowing 4 derajat Celcius selama 16
jam. Untuk unfrozen stick-nya, stick di vacuum pack, kemudian direbus 70 derajat Celcius selama 40 menit, kemudian dimasukkan ke dalam air 20 derajat Celcius selama 30 menit, dibiarkan semalaman dengan suhu 4 derajat Celcius. Untuk menghitung total loss-nya, yaitu selisih cooked stick dan frozen stick. Dan biasanya meat exudate loss ini bisa karena ternak stres sebelum pemotongan sehingga menurunkan pH. Kemudian protein terdenaturasi sehingga dihasilkan PSE seperti pada gambar. Jadi dagingnya berwarna lebih pucat. Dan juga daya irisnya tentunya rendah dan cooking loss-nya besar. Kemudian untuk DFD atau dark fin dry, itu dagingnya berwarna lebih gelap, teksturnya keras, kering, pH-nya tinggi, dan juga daya ikatnya tinggi. Biasanya karena ternak kelelahan pada proses transportasi. Kemudian untuk intramuscular fat content-nya, menggunakan daging longisismus sampel 100 gram, dihilangkan lemak subutan dan intermuskular, dicincang dan di freeze dried, kemudian dried sampel menggunakan stainless bowl. Untuk pengukuran atau analisis lemaknya menggunakan Uncom XT4 filter bag and the fat extractor Uncom XT15. Kemudian intermuscular fat ini atau biasa disebut dengan marbling, di mana dapat memberikan pengaruh terhadap keempukan dan juga cita rasa daging. Lemak marbling yang tinggi ini juga dapat mempengaruhi tekstur daging, yaitu lebih empuk karena pada saat pemasakan marbling mencair. Kemudian myofibrillar fragmentation index MFI ini dilakukan untuk mengevaluasi dengan mengukur kekeruhan dari homogenitas sampel pada standarisasi konsentrasi protein menggunakan frozen longisismus samples dari setiap aging. Kemudian dianalisis menggunakan metode Biuret. Pada gambar menunjukkan serabut dari daging sapi ini jauh lebih kecil dibandingkan dari daging ayam maupun daging babi. Kemudian untuk sarkom lainnya, keempukan sangat berkaitan dengan status panjang otot sarkomer. Daging dengan sarkomer pendek setelah rigor mortis memiliki tingkat kealotan tinggi dibandingkan yang tidak mengalami pemendekan. Untuk pengukurannya menggunakan helium neon laser diffraction unit. Kemudian Western blot analysis, yaitu evaluasi efek kastrasi setelah postmortem menggunakan sampel longisismus muscle. Untuk variabel sex condition-nya, yaitu pengambilan daging setelah pemotongan 15 menit atau 0 hari, kemudian debonding 1 hari, dan juga aging 14 hari. Dan bulls dan steer-nya ini pemanenan setelah 200 hari. Untuk variabel time on feed-nya ini pemanenan setelah 0 hari, 100 hari, dan juga 200 hari. Setelah pemotongan 15 menit, 0 hari, dan juga after aging 14 hari. Untuk pengukuran komposisi proteinnya menggunakan Bradford Protein Method. Berdasarkan hasil penelitian pada tabel bahwa bulls dan juga steer memiliki kelebihan masing-masing. Pada bulls, berdasarkan variabel sex condition, yaitu efisiensi pakannya lebih tinggi dibandingkan steer, kemudian body weight dan carcass weight-nya lebih tinggi, tingkat penyusutannya rendah dilihat dari hot carcass dan juga cold carcass, kemudian carcass dressing-nya juga lebih tinggi, dan rib area-nya juga lebih tinggi, dan juga back fat thickness-nya lebih rendah. Kemudian untuk steer-nya, keunggulannya itu pada KPH-nya itu lebih tinggi dan juga intramuskularnya lebih tinggi. Pada variabel sex condition ini tidak terlalu memberikan pengaruh pada pH dan juga temperatur. Kemudian untuk variabel time on feed ini, semakin meningkatnya time on feed itu dapat meningkatkan hot dan juga cold carcass, dan juga carcass length, menurunkan penyusutan, meningkatkan rib area, meningkatkan back fat thickness, meningkatkan KPH, meningkatkan intramuscular fat,
dan juga WBS pada hari pertama berpengaruh, tetapi pada hari ke-7 dan 14 tidak berpengaruh. Untuk MFI pada hari pertama dan juga hari ke-7 tidak berpengaruh. Kemudian tau loss dan juga cooking loss-nya yang tidak berpengaruh pada hari ke-14. Berikut data untuk intramuscular fat dan juga KPH fat menunjukkan bahwa harvest atau pemanen pada 200 hari lebih dominan pada steer. Kemudian untuk color fat, fresh meat and fat color-nya itu dipengaruhi oleh pH, di mana semakin meningkatnya lightness dan juga yellowness, maka akan merubah beef marbling.